Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang determinan matriks. Nah, harapannya setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian bisa menghitung nilai determinan matriks orde 2, 3 ataupun lebih dan memahami sifat-sifat determinan matriks. Sebelum kita masuk ke materi determinan matriks, kita akan membahas terlebih dahulu tentang matriks itu sendiri ya. Jadi materi matriks pasti sudah pernah diberikan di SMA dan kita akan mengulang kembali gitu, merecall ingatan kalian tentang matriks itu sendiri seperti apa. Oke? Ya. Jadi matriks adalah suatu susunan persegi panjang elemen-elemen yang terdiri dari baris dan kolom. Bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi notasi dari matriks itu kita bisa menotasikan dengan huruf besar seperti ini, A besar. Nah, AIJ berarti elemen dari matriks itu adalah A. IJ ini menggambarkan posisi elemen ini ada di mana. Jadi misalkan A, 2, 3. Ya, berarti elemen A ini terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Seperti itu. Ya, jadi matriks sendiri juga nanti ada ukurannya yang disebut dengan orde, yaitu M kali N. M kali N ini menggambarkan ukuran atau banyaknya baris dan kolom. Jadi ini menggambarkan banyaknya baris, kalau N itu menggambarkan banyaknya kolom. Baris mana? Baris adalah yang horizontal ini. Ini adalah baris 1. Kemudian ini adalah baris kedua, baris ketiga dan seterusnya gitu ya sampai baris ke M. Nah, sampai baris ke M. Kemudian kolom itu adalah yang vertikal. Ini adalah kolom. Jadi ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya sampai kolom ke N, misalkan seperti itu. Berarti kan ada M baris dan N kolom sehingga ukurannya adalah M kali N ya. Jadi M menggambarkan banyaknya baris, N menggambarkan banyaknya kolom. Nah, kalau seperti ini AIJ ini gimana? Berarti nanti matriks ini elemennya adalah AIJ, di mana I-nya itu dari 1 sampai berapa? 1, 2, 3 sampai berapa? Nah, barisnya I itu kan menggambarkan banyak baris. Berarti tadi barisnya berapa? M, berarti sampai M. Sedangkan J itu menunjukkan jumlah kolomnya. Jadi dari 1, 2, 3 sampai N seperti itu. Nah, kemudian dua matriks dikatakan sama kalau ya, selain orde atau ukurannya sama, entry-entry atau elemen-elemennya juga harus sama. Jadi AIJ itu harus sama dengan BIJ. Contohnya, ini kita punya dua matriks ya. Anggap ini misalkan adalah matriks A dan ini adalah matriks B. Kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Artinya matriks A sama dengan matriks B. Gitu ya. Artinya berarti apa? Ukurannya harus sama. Kita cek ukurannya sama kah? Ya. Ini ada 2 baris dan 2 kolom. Sama, ini juga 2 baris dan 2 kolom gitu ya. Jadi sama ukurannya. Terus apalagi yang dikatakan sama kalau entry elemen-elemennya juga elemen-elemen yang bersesuaian itu juga sama seperti itu. Elemen-elemen yang bersesuaian maksudnya A11 berarti ini kan dia ada di baris pertama, kolom pertama ya. Baris pertama, kolom pertama. Ini menunjukkan baris, ini kolom. Maka dia juga maka A11 ini akan sama dengan A1 baris pertama, kolom pertama di sini. Mana? Baris pertama ini, kolom pertama 2 ya. Jadi A11 sama dengan 2. Kemudian A12 maka juga akan sama dengan posisi yang bersesuaian, sama dengan min 1. A21 sama dengan min 3, A22 sama dengan 0. Jadi kalau dua matriks sama, maka elemen-elemen di dalamnya juga harus sama.
Oke, itu tadi kesamaan dua matrik. Kemudian kita akan membahas tentang operasi pada matrik ya. Jadi matrik itu bisa dilakukan operasi perhitungan pada matrik. Contohnya apa? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, itu bisa ya. Jadi dua matrik bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan kalau ordenya sama. Jadi ukurannya harus sama. Ya, ini matriks berapa? Berapa kali berapa? Ini ada baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ini ukurannya adalah 2 kali 3. Yang ini juga baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ini juga 2 kali 3. Jadi ukurannya sama ya. Jadi ukurannya sama berarti bisa dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau di sini tandanya plus berarti kita bisa menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi dicari baris pertama, kolom pertama apa? Maka ini akan mengisi baris pertama, kolom pertama dari nilai yang kita cari. Ya. Baris pertama, kolom pertama, ini juga baris pertama, kolom pertama. Karena ini tandanya plus berarti kita 4 plus 5. Ini juga menempati baris pertama, kolom pertama. Ya, kemudian baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua, berarti min 3 kan? Nah, ini juga kita cari baris kedua, kolom keduanya apa? 1. Berarti nanti juga akan menempati baris kedua, kolom kedua. Nah, ini ya, jadi min 3 plus 1. Kalau pengurangan gimana? Sama persis seperti ini, hanya kita mengganti tanda plus ini menjadi minus, seperti itu. Terus penjumlahannya sama seperti penjumlahan seperti biasa, 4 tambah 5 ya 9 gitu. Min 3 tambah 1 ya min 2 ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian selain penjumlahan dan pengurangan, pada matrik juga bisa dilakukan operasi perkalian. Ya, jadi bisa dilakukan operasi perkalian. Perkalian bisa dengan skalar ataupun perkalian dua matriks. Nah, yang pertama kita akan membahas perkalian dengan skalar. Ya, jadi kalau kita punya sebarang gitu ya, sebarang bilangan K, di mana K adalah skalar, maka KA atau bisa dituliskan AK didefinisikan sebagai perkalian dari setiap elemen yang ada dengan skalarnya, dengan K. Ya, contoh, misalnya kita punya matrik A adalah 5, 1, min 4, min 3 di sini ya. Kemudian, maka kalau kita mau nyari 2A, ini kan 2 berarti skalarnya ya, K. Berarti 2A sama dengan berapa? Ya 2 ini dikalikan dengan setiap elemennya. Jadi di sini ya 2 kali 5. Mana? Yang di sini 2 kali 1. Yang di sini 2 kali min 4. Yang di sini 2 kali min 3. Nah, seperti itu. Hasilnya berarti kan 10, 2, min 8, min 6. Nah, ini kalau perkalian dengan skalar. Kemudian selain perkalian dengan skalar, kita bisa melakukan perkalian dua matriks. Jadi hasil kali AB dari matriks A dan matriks B. Ya, ada syaratnya. Kalau tadi hasil penjumlahan dan pengurangan syaratnya ordenya harus sama persis, kalau perkalian tidak harus sama. Ya, jadi dua matriks bisa dikalikan itu kalau misalkan kita punya matriks A, ukurannya 2 kali 3 gitu ya. Ukurannya berarti terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka matriks A ini bisa dikalikan dengan matriks B kalau matriks B ukurannya adalah 3 kali berapapun ya. Jadi syaratnya di sini dua matriks bisa dikalikan kalau jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Jadi ini harus sama.
Nah, berarti bisa dikalikan dengan berapa aja? Ya, bisa dikalikan dengan matrik berukuran 3 kali 1, bisa dikalikan dengan matrik 3 kali 2, atau 3 kali 3, ataupun 3 kali 100 juga bisa. Ya. Pokoknya ukuran kolom pada matrik pertama itu harus sama dengan ukuran baris pada matrik yang kedua. Contoh misalnya ini saya punya matriks A itu sama dengan 2, 1, 1, 5. Nah, berarti ini kan ukurannya adalah berapa? 2 kali 2 ya. Nah, berarti bisa dikalikan dengan matrik B berukuran 2 kali berapapun. Nah, misalkan saya ambil matrik B 2 kali 1 dulu. Berarti matrik B 2 baris dan 1 kolom ya. Berarti misalkan 2, 3 ya. Jadi 2 baris dan 1 kolom. Nah, perkaliannya gimana? Maka perkalian matrik A kali B yaitu AB sama dengan gitu ya. Nanti matrik AB ini ukurannya adalah gitu ya. Ya, di sini tadi matrik A-nya 2 kali 2. Matrik B-nya 2 kali 1. Jadi ini harus sama dengan ini kan. Nah, ini kita corek, berarti ukurannya nanti matrik AB adalah 2 kali 1. Ya, berarti ada 2 baris dan 1 kolom. Berarti nanti di sini dan di sini hasilnya harus begitu gitu ya. Hasilnya harus begitu, memang seperti itu ya. Caranya gimana? Jadi caranya adalah ini saya itukan dulu ya. Oke, jadi dari perkalian ini ya kita akan mencari. Nah, caranya gimana? Jadi ini berarti nanti kan isinya ada 2 ya. Jadi ada di baris 1. Jadi ada ukurannya 2 kali 1, berarti ada 2 baris dan 1 kolom gitu. Berarti nanti isinya adalah baris 1, kolom 1, dan baris 2, kolom 1 ya. Isinya kan ini adalah baris 1, kolom 1, dan baris 2, kolom 1. Nah, isinya nanti akan seperti ini. Nah, caranya gimana? Berarti yang pertama ini mencari baris 1, kolom 1, nanti posisinya di sini. Nah, ini adalah baris 2, kolom 1, posisinya di sini ya. Ya, caranya gimana? Jadi caranya mengalikannya adalah kita sesuaikan dengan ini. Baris 1, kolom 1 artinya adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Terus gimana? Berarti nanti yang bersesuaian. 2 ini dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 kali 3. 1 kali 3. Nah, sudah dapat. Nah, berarti nanti kalau yang ini berarti baris kedua dikalikan kolom pertama. Jadi baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Nah, baris kedua dikalikan kolom pertama sama dengan apa? Berarti ini 1 dikali 2. 1 kali 2 ditambah 5 kali 3. Hasilnya berapa ini? Sama dengan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ini 2 ditambah 15 sama dengan 17. Oke, berarti 7 dan 17. Berarti ini isinya adalah 7, yang di sini ini adalah 7, yang di sini adalah 17. Berarti hasilnya matriknya adalah 7 dan 17. Matriks A dan B. Matrik AB itu adalah
7 dan 17. Ya sudah, berarti hasil kali dari matrik A ini dengan matrik B ini sama dengan 7, 17. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya tadi kan bisa dikalikan dengan berapapun ukurannya, yang penting barisnya itu 3. Barisnya sama gitu ya. Kebetulan ini kan tadi 2 kali 2, maka bisa dikalikan dengan B 2 kali 1. Nah, misalkan tetap matriks A 2 kali 2, sekarang mau saya kalikan dengan matrik B 2 kali 3. Jadi kan tadi matrik A-nya tetap ya, misalkan matrik A-nya itu tetap 2, 1, 1, 5. Matrik B-nya ini kan 2 kali 2. Maka matrik B-nya contoh kita cari 2 kali 3. Matrik B-nya 2 kali 3 berarti 2 baris dan 3 kolom. 2, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, cukup ini ya, 2 baris dan 3 kolom. 2 baris dan 3 kolom ya. 1, 2, 1, 2, 3. Oke. Maka nanti ukurannya matrik AB itu sama dengan 2115 dikalikan dengan 210 011. Nah, ukurannya berapa matrik AB ini nanti? Nanti akan menghasilkan matrik yang berukuran ini kan sama kolomnya dengan baris, berarti nanti AB ukurannya adalah 2 kali 3. 2 kali 3 berarti 2 baris dan 3 kolom ya. Jadi ukurannya akan 2 kali 3. Berarti nanti di sini ada baris 1 dan baris 2, kolomnya ada 3. Berarti baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 1. Di sini baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 2. Di sini baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 3. Nah, ini adalah jawabannya, nanti bentuknya seperti ini ukurannya. Nah, sekarang kita cari masing-masing. Baris 1 kolom 1 itu berapa berarti nilainya? Sama dengan baris pertama dikalikan dengan kolom pertama ya. Jadi baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Nah, berarti apa? 2 kali 2. 2 kali 2 ditambah 1 kali 0. Tambah 1 kali 0. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Berarti baris 1 kolom 1 sama dengan 4 ya. Di sini nanti berarti hasilnya 4. Oke. Baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2 berarti sama dengan 21 dikalikan 11 ya, dikalikan 11 yang ini. 2 kali 1 ditambah 1 kali 1. 2 kali 1 ditambah 1 kali 1 sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti baris 1 kolom 2 sama dengan 3. Dan seterusnya ya. Berarti baris 1 kolom 3 ini 2 kali 0, 0 ditambah 1 kali 1, 1. Berarti ini sama dengan 1. Ini baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 1 artinya berarti kan baris 2 dikalikan kolom pertama dulu. Baris 2 kolom pertama berarti sama dengan 1 kali 2. 1 kali 2 ditambah 5 kali 0. 0 sama dengan 2. Oke, berarti ini 2. Selanjutnya baris 2 kolom 2, baris kedua kolom kedua, berarti 1 kali 1, 1 ditambah 5 kali 1, 5, berarti 6. Yang ini baris kedua kolom ketiga, jadi baris kedua dikalikan kolom ketiga. Oke, berarti 1 kali 0, 0 ditambah 5 kali 1, 5.
Nah, berarti ini jawabannya nanti matrik AB itu sama dengan 4, 3, 1, 2, 6, 5. Ya. Jadi matrik AB sama dengan 4, 3, 1, 2, 6, 5. Oke, bisa kita hapus nggak ini? Berapa tadi? Oke, tadi berapa hasilnya? Baris 1, kolom kedua 3 ya. 4, 3, 1, 2, 6, 5. Ini adalah matrik AB berukuran 2 kali 3 dan seterusnya. Oke, itu adalah perkalian 2 matrik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas transpos matrik. Jika A adalah matrik berorde M kali N, maka transpos dari A itu bisa dinotasikan sebagai A transpos. Jadi kalau ukurannya M kali N, maka A transposnya nanti berukuran N kali M. Karena apa? Karena barisnya dirubah menjadi kolom gitu ya. Nanti jadi kalau contoh ini adalah matrik A. Baris 1, baris 2, jadi 2 baris dan 3 kolom ya. Nah, kalau ditranspos ini akan dibalik ya. Jadi yang baris 1 menjadi kolom 1. Baris 1 ini menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Ya, jadi itu transpos. Jadi kita tinggal membaliknya aja. Jadi kalau ini ukurannya adalah 2 kali 3, maka transposnya nanti ukurannya adalah 3 kali 2. Jadi dibalik ya. Oke, itu matriks transpos. Kemudian inverse matrik. Jika A adalah matriks berorde N kali N dan I adalah matriks identitas berorde N kali N juga, sama ya ordenya, sama dan persegi. Nah, persegi maksudnya 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Jadi ukuran baris dan kolomnya sama. Ya, jadi kalau mau nyari matriks yang bisa dicari inverse-nya itu hanya yang ordenya N kali N gitu ya. Kalau kita bisa menemukan matriks A inverse sedemikian hingga, jadi kalau kita punya matriks A, kalau kita bisa menemukan matriks A inverse sehingga kalau dikalikan hasilnya menjadi matriks identitas, maka A inverse inilah, maka ada gitu inverse-nya. Disebut A pangkat min 1 ini disebut inverse matriks. Tapi tidak semua matriks punya inverse kayak gitu ya. Kalau matriksnya punya inverse, maka matriks A disebut matriks tak singular. Tapi kalau tidak punya, berarti disebut matriks singular ya. Jadi contohnya ini. Ada matriks A 2, 1, 5, 3. Ini kan berarti ukurannya 2 kali 2 ya, persegi ya. Maka kalau kita bisa mencari A inverse sehingga kalau dikalikan jadi, tadi kan syaratnya A kali A inverse itu sama dengan I. Kalau kita bisa menemukan ini sehingga matriks identitas hasil kalinya menjadi matriks identitas, maka ini disebut dengan A inverse ya. Jadi misalkan punya matriks A 2, 1, 5, 3. Kemudian kita misalkan A inverse itu ada gitu ya. Kita lambangkan dengan A, B, C, D. Nah, kita mau cari nih A inverse itu akan sama dengan berapa? Jadi A kalau dikalikan dengan A inverse hasilnya harus sama dengan I. I-nya ini juga ukurannya menyesuaikan. Kalau A-nya 2 kali 2, maka I-nya juga 2 kali 2. Seperti ini. Ya. Jadi matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya sama dengan 1, yang lainnya sama dengan 0. Jadi misalnya kita punya matriks A-nya adalah 3 kali 3 gitu ya. Maka nanti matriks identitasnya juga 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 berarti matriksnya gimana? 1 kan berarti 3 baris dan 3 kolom ya. Berarti 1, 1, 1, ada 3 nih, berarti yang lainnya ini yang akan sama dengan 0 ya. Kalau
berukuran 4 kali 4 ya, berarti I-nya juga 4 kali 4. Itu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini yang lainnya adalah 0. Nah, ini disebut dengan matriks identitas. Ya, diagonal utamanya sama dengan 1. Ya, jadi kalau kita bisa mencari A yang pangkat min 1 itu, nanti ketemu inverse-nya. Nah, ini ada beberapa aturan nih untuk mencari inverse. Kalau misalnya kita punya matriks dengan ordo 2, maka A inverse-nya gampang, lumayan gampang nyarinya. Ya, jadi kalau kita punya matriks A, B, C, D, maka A inverse-nya sama dengan 1 per AD minus BC dikalikan dengan matriks D min B min C kali A. Contohnya, kalau tadi contoh dari yang pertama, ini kan tadi ya, matriks A-nya adalah itu. Matriks A-nya adalah 2, 5, 1, 3. Berarti kalau sesuai rumus ini, A inverse-nya berapa? A inverse sama dengan 1 per A, B, C, D. Berarti ini A kali D. 2 kali 3 dikurangi 1 kali 5 dikalikan dengan D sama A-nya tinggal tukar posisi ya. Berarti di sini 3, ini ditukar posisi. Ini 2, yang ini tidak ditukar tapi dikasih min. Min 5, min 1. Oke. Berarti berapa nih hasilnya? 1 per 6 min 5. Berarti 1 per 1 ya. 1 per 1 kan sama dengan 1. Berarti matriks inverse-nya itu tetap sama dengan 3 min 5 min 1, 2. Nah, sekarang kita perlu cek apakah benar ini A inverse dari matriks A, inverse dari matriks A. Ya, kita kembalikan ke aturan awal tadi bahwa kalau dia beneran inverse dari matriks A, kalau kita kalikan, berarti hasilnya nanti menjadi matriks identitas, gitu ya. Jadi contohnya ini aja. Nah, ini kita balikan ya. Jadi A kali A inverse berarti ini sama dengan 2, 5, 1, 3. A inverse-nya kita masukkan ini ya hasilnya. 3 min 1 min 5, 2. Nah, kita kalikan dulu. Oke, yang pertama. Hasil kalinya berarti ini sama dengan berapa nih? Dulu. Nah, berarti sama dengan, nah di sini ya nanti. Berarti ini kan 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2. Ini 2 kali 2, ini 2 kali 2. Berarti ini dicorek, berarti hasilnya 2 kali 2. Berarti nanti ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, kita mau mencari yang di sini. Baris pertama, kolom pertama dulu. Baris pertama, kolom pertama adalah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Oke, berarti di sini 2 kali 3 ditambah 1 kali min 5. Nah, kayak gitu ya. Ini saya kurung, ini tambah, ini kurung. Oke. Berarti hasilnya sama dengan, ini agak dipanjangkan dikit. Oke. Saya panjangkan sedikit biar tulisannya enggak belepotan gitu ya. Nah, ini tadi 2 kali 3 ditambah 1 kali min 5. Oke, selanjutnya ini kan tadi baris 1 kolom 1, menempati baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Berarti posisinya di baris 1 kolom 2 juga kan di sini. Berarti ini 2 kali min 1 ditambah 1 kali 2. Oke.
Oke, selanjutnya baris 2 kolom 1. Nah, berarti juga menempati baris 2 kolom 1. 5 kali 3 ditambah 3 kali min 5. Oke. Yang terakhir baris kedua kolom kedua. Baris kedua kolom kedua dapatnya adalah 5 kali min 1 ditambah 3 kali 2. Oke, tinggal kita hitung hasilnya. Sama dengan ini kan 6 ditambah min 5, berarti 6 dikurangi 5, 1 ya. Yang ini min 2 ditambah 2, 0. Yang ini 15 min 15, 0 juga. Yang ini min 5 ditambah 6, 1. Ya, berarti hasilnya ternyata sama dengan matriks identitas. Artinya bahwa ini benar, bahwa ini adalah inverse dari matriks A, yaitu A inverse. Oke, itu saja materi hari ini. Untuk inverse matriks ordo lebih dari 2 akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, sebagai tugas kalian cari contoh soal dan penyelesaiannya. Ya, jadi yang pertama tentang perkalian 2 matriks. Yang kedua, mencari tentang inverse matriks untuk ordo 2. Jadi cari masing-masing satu contoh soal dan penyelesaiannya. Silahkan ditulis di buku catatan kalian, akan saya periksa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.